warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sahabat Semanggi University, kali ini kita dari PT Solusi Kartu Indonesia. Saya Devi Naskasari. Dan saya Friska. Saya Dia Puspita Kamadi. Oke, kali ini kita akan membahas bedah buku, yaitu The Magic of Thinking, Berpikir dan Berjiwa Besar, dari Bapak David J. Schwartz. Nah, kali ini saya Devi Naskasari dan Mbak Dea dan Mbak Friska ya, kita akan membahas di bab jiwa. Nah, bab jiwa ini judulnya Sembuhkan Diri Anda dari Penyakit Kegagalan. Nah, menurut Mbak Dea atau Mbak Friska nih, dalih itu apa, Mbak? Jadi menurut aku itu alasan untuk membenarkan suatu perbuatan. Oke. Dan kalau menurut Mbak Dea sendiri nih, dalih itu seperti apa versinya Mbak Dea? Kalau dari menurut aku sih kayak alasan seseorang berpikir bahwa dia itu merasa gagal. Oke, berarti kalau saya simpulkan di sini alasan seseorang itu memikirkan dirinya kalau dia itu jadi tidak mampu, dia itu merasa kayak saya itu kurang kayak gitu ya. Nah, kalau setelah saya baca buku ini, di sini ada beberapa macam dalih, betul ya teman-teman? Iya. Di sini ada 4 macam dalih. Yang pertama dalih kesehatan, betul ya? Dalih intelijensi, dalih usia, dan dalih nasib. Nah, mungkin dari Mbak Friska atau dari Mbak Dea, mungkin mulai dari teman-teman. Dalih kesehatan boleh dijelaskan dari Mbak Dea atau Mbak? Kalau dari kesehatan menurut aku itu cuma alasan kita menimbulkan suatu penyakit. Mungkin kalau mau bicara tentang penyakit, maka semakin buruk tampaknya penyakit. Oke, berarti kalau di sini saya tangkap, misal nih ada seseorang, dia tuh merasa kalau kena hujan sakit, terus biasanya nggak masuk, itu juga menurut Mbak Dea itu juga suatu dalih nggak, Mbak? Dalih kesehatan nggak itu? Kalau kayak gitu, aku tuh gampang sakit orangnya, nah itu juga termasuk dalih kesehatan atau enggak? Iya sih, menurut aku kan itu salah satu contohnya. Jadi ya cuman mungkin pilot dikit gitu udah merasa aduh badan aku nggak enak banget nih, sakit. Oke, berarti kalau saya tangkap itu kita harus selalu berpikiran kalau diri kita ini sehat ya, apapun tujuan kita itu harus berhasil, harus sampai goalnya gitu ya. Harusnya dalih-dalih yang seperti itu di pikiran kita harus dihapuskan, dihilangkan. Nah, selanjutnya ada dari apa lagi, mungkin dari Mbak Dea lagi atau Mbak Friska? Intelijensi ya tadi ya, dari Mbak Friska. Dari aku dari intelijensi itu kayak kamu berpikir bahwa orang lain memiliki intelijensi yang lebih tinggi gitu daripada kamu. Ini aku kutip dari buku ya. Bukan seberapa banyak intelijensi yang Anda miliki yang penting, melainkan bagaimana Anda menggunakan pengetahuan. Wah, keren banget itu ceritanya teman-teman. Nah, di sini juga saya baca ada kebanyakan orang itu kesalahan dasar intelijensi seseorang itu biasanya kita terlalu meremehkan otak kita, dan yang kedua kita itu menganggap otak kita itu lebih rendah daripada otak orang lain kayak gitu sih. Mungkin itu salah satunya untuk orang-orang atau yang merasa dirinya itu intelijensinya kurang daripada orang lain. Nah, mungkin dari Mbak Friska sekarang. Tadi setelah ada dari kesehatan dan intelijensi, dari usia dan dari nasib, mungkin boleh dijelaskan sama Mbak Friska. Silakan, Mbak. Dari usia menurut aku itu usia itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Jadi masih banyak orang yang merasa bahwa mereka dianggap oleh usia mereka. Oke, berarti alasan umur, usia itu ya. Nah, misalnya saya tuh terlalu tua gitu ya, saya tuh nggak bisa kerja berat-berat gitu. Saya tuh nggak bisa kerja di luar karena umur saya tuh udah tua gitu ya. Terus apalagi muda juga, itu kan
sebenarnya usia itu juga memandang seseorang untuk kita berhasil sebetulnya, meskipun dia tua, meskipun dia muda, itu sebenarnya tidak ada katanya untuk berhasil. Padahal masa produktif manusia itu 20 tahun sampai 60 tahun. Jadi kalau misalnya kita masih di bawah 60 tahun, kita harusnya masih produktif dong. Kita masih bisa mengejar tujuan kita kayak gitu ya, contohnya mungkin ya. Di sini juga ada beberapa mungkin cara mengatasi dari usia. Mungkin boleh dibacakan Mbak Rizka. Kalau menurut saya cara mengatasi dari usia, yang pertama jangan memperhatikan usia, yang kedua jangan sombong, yang ketiga biasakan diri membawakan orang yang lebih tua kepada. Di sini juga ada beberapa ringkasan ya obat untuk dari usia, mungkin teman-teman senang diri. Yang pertama, kita harus berpikir kita masih muda, bukan kita masih atau bukan kita sudah tua. Berlatihlah memandang ke depan cakrawala baru dan mendapatkan antusiasme dari perasaan muda. Yang kedua yaitu hitung pada masa produktif kita yang kita miliki. Di usia 50 tahun masih ada 40% dan 40% terbaik dari tahun-tahun yang peluang tersisa. Dan yang ketiga yaitu kita investasikan waktu masa muda kita dalam mengejar apa yang kita ingin kerjakan. Selanjutnya yaitu mungkin dari nasib ya Mbak Friska ya. Mbak Friska atau Mbak Dia tadi? Mbak Friska, oke, boleh dijelaskan Mbak yang terakhir dari nasib. Dari nasib menurut saya dalam kehidupan seseorang tidak hanya berserah diri kepada Tuhan, namun dalam semua perilaku manusia juga butuh usaha dan upaya untuk mendapatkan apa yang kalau untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari Mbak mungkin boleh dibantu lebih spesifikasi. contohnya Mbak, kayak kan lagi ujian, aku sama dia itu sama-sama belajar, tapi kenapa nilainya dia itu tinggi daripada aku. Padahal seharusnya nilai kamu tuh harusnya sama ya, sama-sama belajar, sama-sama kamu juga siswa prestasi di situ gitu ya. Nah mungkin kita nggak boleh ya untuk dalih atau alasan kalau kita tuh nasib kita itu tidak harus disamakan dengan orang lain. Nah di sini juga ada cara menaklukkan dalih nasib. Ada dua cara. Yang pertama yaitu terimalah hukum sebab akibat. Yang kedua yaitu jangan menjadi orang yang suka berangan-angan dan ngomong kosong. Jadi kalau misalnya kita harus nasib itu sebenarnya bisa dirubah kok dari kita sendiri. Kalau kita mau belajar dan mau usaha, yang penting di sini seperti yang tadi dijelaskan buku ini, jangan berangan-angan dan terimalah hukum sebab dan akibat. Mungkin dari teman-teman ada kesimpulan lagi dari buku ini, dari penyakit kegagalan ini. Mungkin boleh dari Mbak Tia. Kalau menurut aku sih kayak kesuksesan itu bisa diraih karena kita berdalih rumah sakit, apa capek, kurang kita, terus usianya sudah tua, dalam masih produktif, dan juga nasib itu bisa diubah kalau kita mau berusaha. Ada kemauan untuk belajar gitu ya. Nah menurut Mbak Friska sendiri nih, kesimpulan dari bab 2 dari penyakit kegagalan itu gimana Mbak? Kesimpulan dari menurut aku, Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Jadi kita harus berpikir keberhasilan. Semakin sedikit seseorang mencari, maka semakin berhasil orang tersebut. Ya, nanti teman-teman jangan sedikit-sedikit berdalih atau alasan untuk mencapai tujuan. Aku panas, usia aku sudah tua, nasib kok kayak gini banget ya, aduh. Nah mungkin untuk teman-teman untuk mencapai tujuan itu kita memang harus berusaha semaksimal mungkin,
memang pasti ada naik turun, jatuh bangun itu pasti ada, tapi yang penting kita usaha dulu, proses dulu, apapun nanti hasilnya, yang penting kita harus berusaha dulu. Nah mungkin sekian dulu untuk bedah buku kali ini dari saya, Devi Tantasari, Mbak Friska dan Mbak Dea dari PT Solusi Karya Indonesia, dari buku The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar dari Bapak dan J. Schwab. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk bedah buku kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang kata dan kurang mengenakan hati. Saya Devi Tantasari Dan Friska, saya kira Mawati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.